Halo, Assalamualaikum. Swadihap. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya mikir out of the box. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu bahasa sini ya. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang tapi subscribe-nya. Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar caranya nulis. Semua tentang tulisan dibahas di channel ini. Walaupun sebenarnya kalau kamu scroll ke bawah itu ada vlog juga, ada materi pembelajaran juga, ada puisi juga dan lain-lain. Tapi intinya tentang kepenulisan. Jadi subscribe ya sekarang. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Tadi disinggung ya, gimana caranya mikir out of the box. Karena penting banget nih buat seorang penulis itu harus mikir out of the box. Siap buat materinya? Catat ya. Yang pertama, selalu cari referensi baru. Kalau ngomongin referensi, bisa dari buku, bisa dari film, cerita temen, dan lain sebagainya. Intinya cari referensi terus. Karena kan kalau ngomongin out of the box, pasti di luar dari kebiasaan, atau mikirnya nggak biasa, gitu kan ya. Jadinya kamu cari referensinya sebanyak mungkin. Yang kedua, sering ikut diskusi, dan jangan malu nanya. Kalau biasanya seorang penulis itu, apalagi yang amatir, saya juga amatir soalnya, pasti ikut atau join grup kepenulisan, entah di WA, Telegram, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang di follow juga pasti akun-akun yang seperti itu kan, yang bisa ngebantu kita sebagai penulis amatir dapat ilmu tentang kepenulisan. Nah, tapi nggak cuma sider, nggak cuma silent rider maksudnya. Jadi nggak cuma diem aja, ikut komentar, ikut berpartisipasi, ikut berkomentar, ngasih kritik dan sebagainya. Karena dengan kayak gitu, karya kita nih di otak sini tuh bakal banyak banget, yakin. Yang tadinya kita nggak kepikiran jadi kepikiran. Karena kan setiap kepenulisan, maksudnya setiap grup kepenulisan itu kan pasti banyak genrenya. Ada yang nulisnya horor, misalnya saya yang nulis komedi, ikut grup kepenulisan. Di situ ada yang nulis horor, ada yang nulis drama, ada yang nulis thriller, ada yang nulis fantasi. Kenapa sih hari ini tuh banyak banget yang teriak-teriak ya kan? Jadi sorry di video ini banyak yang teriak. Dan kalau kita baca dengan genre-genre yang tadi saya sebutin di sini, bakal jadi banyak juga referensi kita. Jadi kalau kamu ikut grup kepenulisan, jangan malu nanya, alright? Karena lagi banyak gerak, habis makan gula kayaknya. Yang ketiga dan yang terakhir ini ya, jadi gak usah banyak-banyak. Lakukan hal yang gak biasa kamu lakuin. Misal, kalau misalnya setiap hari kamu menggunakan motor buat jalan-jalan, maksudnya buat sekolah, buat kerja, ketemu orang, itunya naik motor, itunya jalannya naik motor, coba kamu naik bis. Atau coba kamu naik angkot. Atau apapun transportasi yang gak biasa kamu gunain. Dengan cara kayak gitu, sudut pandang kamu bakal berubah. Yang biasanya kamu naik motor yang ngelihatnya cuma jalanan karena naik motor sendiri ya. Jadi kan fokusnya ke jalanan. Kalau kamu naik angkot atau naik bis, kamu bisa lihat pengamen, bisa ngelihat penumpang lain, bisa ngeliat jalanan, pohon, bunga, burung, dan lain sebagainya. Itu bisa dapat referensi baru yang out of the box. Sama kayak di film, sama kayak di buku. Di buku itu kan selalu pacaran itu di taman, di mall, di tempat-tempat yang emang biasanya buat pacaran. Kalau misalnya kamu bikin pacarannya di bazar, ada gak sih pacaran di bazar? Kalau misalnya kamu bikin pacaran di bazar, bakal out of the box gak sih? Nah, tapi kalau misalnya kamu bikin ceritanya di bazar, kamu harus datang ke bazar gak kira-kira? Udah pasti ya, karena kan untuk penggambaran latar dan settingnya, bazar itu serame apa dan lain sebagainya. Jadi, yang tadinya kamu biasanya naik motor, saya ulang ya, yang biasanya kamu naik motor, coba naik bis dan lain sebagainya. Atau biasanya kalau kamu makannya di KFC, coba kamu makan di warung Sunda pinggir jalan. Nah, itu sensasinya bakal beda. Dengan cara itu, kamu bisa dapat ide yang out of the box. Kita recap ya, gimana caranya dapat ide yang out of the box. Yang pertama adalah cari referensi sebanyak mungkin. Yang kedua, ikut ke grup diskusi atau grup kepenulisan, tapi jangan malu. Dan yang ketiga, lakuin hal baru. Jadi ingat ya, 3. Kalau misalnya ada yang dibingungin, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Nanti bakal Kare jawab satu-satu. Jangan lupa like, jangan lupa juga follow Instagram Kare @dikare. Jangan lupa juga
follow TikTok Hareye di @digare juga ya. Dan terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bye bye.